Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, gadis ini benar-benar seorang gadis cantik. Dia bahkan lebih dingin dari Tante Sue itu, kata si ratu dengan senyum berseri-seri. Dia telah mengatakan kata-kata itu dengan sengaja, itu hanya untuk menggoda Chu Feng. Lagi pula, itu adalah komentar bercanda Chu Feng yang membuat Li Yue'er benar-benar diam. Umumnya, mereka yang sangat dingin akan melalui pengalaman luar biasa. Kemungkinannya, itu juga terjadi pada dirinya, kata Chu Feng. Itu mungkin saja. Namun meskipun dia dingin, tapi namanya terdengar cukup manis. Li Yue'er, aku menyukai nama itu, kata si ratu. Setelah itu, Chu Feng tidak lagi mencoba untuk terus mengundang penghinaan, dan berhenti berusaha berbicara dengan Li Yue'er. Ketika dia merasa bosan, Chu Feng mulai berbicara dengan si ratu. Sedangkan untuk si ratu, mungkin itu karena kultivasinya telah mencapai terobosan untuk peringkat 9 leluhur marsial, tetapi suasana hatinya sangat baik. Saat dia mengobrol dengan si ratu yang berada dalam suasana hati yang sangat baik, suasana hati Chu Feng juga ikut membaik. Dia merasa seolah telah melupakan Li Yue'er yang mengabaikannya, dan melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, formasi penyembunyian yang menghindari abadi telah selesai. Namun demikian, Chu Feng merasa bahwa mereka tidak menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikannya. Tentu saja, sekarang Chu Feng adalah Snake Mark Immortal Cloak World Spiritis. Selanjutnya, dia menyiapkan pembentukan formasi bersama dengan Li Yue'er. Dengan demikian, kecepatan di mana mereka menyelesaikan pembentukan formasi, itu secara alami akan jauh lebih cepat daripada ketika dia melakukannya dengan Wang Qiang saat itu. Selain itu, tetap mendirikan pembentukan formasi adalah upaya penugasan. Faktanya bahwa Chu Feng sedang bercakap-cakap dengan si ratu, itu telah memberikan kontribusi yang paling jelas mengapa Chu Feng bisa tetap begitu santai setelah mengatur pembentukan formasi. Jika dilihat dari saat situ, formasi penyegelan besar seharusnya sudah menghentikan aktivasinya sekarang. Kita bisa pergi sekarang. Li Yue'er akhirnya berbicara lagi. Saat dia berbicara, dia memberikan Chu Feng manik yang diciptakan dari pembentukan formasi yang lengkap. Itu adalah formasi penyembunyian menghindari abadi. Seperti terakhir kali, hanya 2 manik-manik pembentukan formasi yang terbentuk dari pembentukan formasi yang lengkap. Setelah menggunakannya, mereka akan memungkinkan 2 orang untuk menyembunyikan diri. Bahkan abadi sejati tidak akan bisa menemukannya. Kamu bisa pergi dulu. Aku masih memiliki sesuatu yang harus aku tangani, kata Chu Feng kepada Li Yue'er. Aku hampir saja lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Mengapa kamu datang ke gua penghapusan iblis ini? Tanya Li Yue'er. Aku datang untuk menemukan seseorang, kata Chu Feng. Siapa? Tanya Li Yue'er. Zi Sunyi. Pernahkah kamu mendengarnya? Tanya Chu Feng. Dia, seru Li Yue'er sambil mengungkapkan ekspresi terkejut. Sepertinya kamu pernah mendengar tentang dia, ucap Chu Feng sambil tersenyum tipis. Aku tahu dia. Mengapa kamu ingin menemukannya? Tanya Li Yue'er. Aku mencarinya untuk meminta bantuannya dalam satu hal. Apakah kamu tahu, apakah dia masih di gua penghapusan iblis atau tidak? Tanya Chu Feng. Dia memang ada. Hanya saja, ada satu hal yang harus aku beritahukan kepada kamu, kata Li Yue'er. Apa itu? Tanya Chu Feng. Zi Sunyi dan klan Monstrous Bloodskale adalah kaki tangan, kata Li Yue'er. Kaki tangan, ekspresi Chu Feng berubah. Sudah jelas, dia sudah menyinggung klan Monstrous Bloodskale sebelumnya. Dia tidak hanya mengusir klan Monstrous Bloodskale. Dia juga menggunakan salah satu dari 2 beds kuil suci yang dicuri Li Yue'er dari klan Monstrous Bloodskale. Meskipun itu tidak disengaja, namun tetap saja bahwa Chu Feng telah menikmati barang curian itu bersama dengan Li Yue'er. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dia sudah menjadi musuh klan Monster Bloodskale. Apakah kamu masih berencana untuk menemukannya sekarang? Tanya Li Yue'er. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus pergi dan menemukannya. Aku berharap Zi Sunyi dapat mempertimbangkan kasih sayang lama dan mengampuni aku atas nama individu itu, kata Chu Feng dengan sikap yang sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa mempercayakan hidup dan kematiannya, itu pada kasih sayang lama antara Zi Sunyi dan Ying Mingchao.
Karena itu masalahnya, aku akan menemanimu, kata Li Yue'er. Ekspresi Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara dan menentangnya. Karena bagaimanapun, itu tidak ditentukan apakah dia akan mampu bertahan dalam perjalanan. Semua itu akan tergantung pada seberapa dalam persahabatan antara Zi Sunyi dan Ying Mingqiao. Jika itu lebih dalam, maka dia bisa selamat. Tapi jika itu dangkal, maka dia akan mati. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pertaruhan dengan nyawa seseorang. Chu Feng tidak berharap Li Yue'er akan menjalani perjudian seperti itu bersamanya. Kamu tidak perlu menasihati aku untuk tidak melakukannya. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang aku putuskan. Kamu juga tidak perlu khawatir untukku. Status aku agak istimewa. Bahkan jika Bloodskale Monstrous Clan benar-benar ingin menangkapku, mereka sama sekali tidak akan berani melakukan apapun padaku, ucap Li Yue'er. Ketika Li Yue'er mengucapkan kata-kata itu, dia mengungkapkan ekspresi percaya diri, bangga, dan juga sombong. Tampaknya apa yang dikatakan gadis ini benar. Karena dia bertekad untuk melindungimu, kamu harus menerima niat baiknya, dan membiarkannya menemanimu, kata si ratu. Si ratu telah berhasil mengatakan, bahwa Li Yue'er ingin menemani Chu Feng untuk melindunginya. Lagi pula, latar belakangnya sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, sehingga Bloodskale Monstrous Beast tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jadi dengan dia menemani Chu Feng, bahkan jika Zi Sunyi mengabaikan kasih sayang lamanya dengan Ying Mingqiao, maka Chu Feng masih bisa hidup. Aku curiga aku tidak akan bisa membujukmu untuk menentangnya. Dalam hal ini, mari kita pergi bersama, kata Chu Feng. Kemudian, Chu Feng dan Li Yue'er keduanya melangkah ke jalan menuju kedalaman gua penghapusan iblis. Dalam perjalanan ke sana, Chu Feng datang untuk mencari tahu dari Li Yue'er bahwa, kedalaman gua penghapusan iblis adalah markas Bloodskale Monstrous Clan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Chu Feng dan Li Yue'er menggunakan manik-manik formasi penyembunyian abadi mereka, itu saat mendekati markas Bloodskale Monstrous Clan. Chu Feng tahu bahwa jika mereka ditemukan oleh klan Monstrous Bloodskale, mereka pasti akan dibunuh. Dengan demikian, strategi yang mereka pikirkan sangat sederhana. Mereka akan menggunakan formasi penyembunyian yang menghindari abadi, itu untuk menyusup ke markas Bloodskale Monstrous Clan. Chu Feng berencana untuk menemukan Zi Sunyi secara langsung, dan memberitahunya tentang situasi yang dihadapi. Dia berharap bahwa Zi Sunyi akan mempertimbangkan Ying Mingqiao dan menghindarkan kematiannya dan Li Yue'er. Yang paling penting adalah, dia berharap Zi Sunyi akan setuju untuk pergi dan membantu Ying Mingqiao. Setelah menyusup ke markas Bloodskale Monstrous Clan, Chu Feng mengucapkan dengan terkejut. Ini, apakah mereka memiliki pernikahan? Dengan disposisi kekuatan yang sedemikian besar, tampaknya seseorang yang penting di Bloodskale Monstrous Clan akan menikah, ucap Chu Feng. Markas Bloodskale Monstrous Clan dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Itu tampak sangat hidup, dan sudah jelas bahwa seseorang yang penting akan menikah. Bukankah itu Zi Sunyi yang ingin kamu temukan? Kata Li Yue'er. Apa, sebenarnya Zi Sunyi yang akan menikah? Seru Chu Feng sangat terkejut. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang Zi Sunyi itu, kata Li Yue'er. Mungkinkah kamu tahu banyak tentang dia? Tanya Chu Feng dengan sangat terkejut. Jika menilai dari reaksi Li Yue'er, itu sudah jelas bahwa dia tahu tentang Zi Sunyi. Hanya saja, Chu Feng sangat ingin tahu. Gadis ini jelas-jelas bukan seseorang dari 100 Refinements Ordinary Realm. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa tahu begitu banyak? Itu satu hal yang perlu diketahui tentang Zhan Haichuan. Lagi pula, dia adalah tokoh besar, legenda era yang terkenal di seluruh 100 Refinements Ordinary Realm, dan juga seseorang yang diketahui semua orang di 100 Refinements Ordinary Realm. Namun demikian, Li Yue'er sebenarnya juga tahu tentang Zi Sunyi. Selanjutnya, sepertinya dia juga tahu beberapa hal tentang Zi Sunyi. Sepertinya aku harus menjelaskan situasinya dulu sebelum masuk, ucap Li Yue'er. Setelah Li Yue'er selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mulai menceritakan hal-hal mengenai Zi Sunyi kepada Chu Feng. Zi Sunyi bukan dari klan Monstrous Bloodskale. Dia adalah manusia. Alasan mengapa dia berada di gua penghapusan iblis adalah, karena dia berhasil memiliki kesempatan pertemuan dengan kepala klan Bloodskale Monstrous Clan. Ketika Zi Sunyi masih muda, dia diselamatkan oleh seorang ahli dari klan Monstrous Bloodskale.
Adapun ahli itu adalah mantan kepala klan dari Bloodskale Monstrous Clan. Melihat bahwa Zi Xunyi memiliki kehidupan yang menyedihkan, mantan kepala klan Bloodskale Monstrous memutuskan untuk membawanya kembali ke klan Monstrous Bloodskale. Tidak hanya dia membawanya masuk, tetapi dia juga mengajarinya bela diri. Secara kebetulan, bahwa Zi Xunyi sebenarnya adalah seorang kultivator bela diri jenius. Karena itulah, dia sangat dihormati oleh mantan kepala klan Bloodskale Monstrous Clan. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa putra mantan klan-klan Bloodskale Monstrous, yaitu kepala klan Bloodskale Monstrous Clan, dia adalah saudara kandung bela diri Zi Xunyi. Saat itu, keduanya telah belajar kultivasi bela diri bersama-sama. Dan ini menghasilkan hubungan yang sangat dalam untuk mereka berdua. Klan Chief Bloodskale Monstrous Clan saat ini juga telah jatuh cinta dengan wanita itu. Tapi sayangnya, setelah masalah itu diketahui oleh mantan kepala klan Bloodskale Monstrous Clan, dia benar-benar menentangnya. Mantan klan Chief Bloodskale Monstrous Clan tidak menolak karena dia tidak menyukai Zi Xunyi. Namun sebaliknya, itu karena garis keturunan Bloodskale Monstrous Clan tidak bisa dibiarkan menjadi tidak murni. Karena itulah, klan Monstrous Bloodskale hanya diizinkan untuk berintegrasi dengan sesama klan Monstrous Bloodskale saja. Ini terutama berlaku untuk putranya. Dia telah dipelihara sebagai penerus klan Monstrous Bloodskale sejak awal. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan mengizinkan putranya bersama manusia. Karena itulah, dia tidak akan membiarkan putranya bersama Zi Xunyi. Meskipun dia sangat menyukai Zi Xunyi dan telah membesarkannya sebagai putrinya sendiri, dia masih tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Karena itulah, klan Chief Bloodskale Monstrous Clan saat ini menyembunyikan cintanya pada Zi Xunyi di lubuk hatinya yang paling dalam. Namun sebenarnya, itu adalah rahasia terbuka yang diketahui semua orang. Bahkan istri kepala klan Monstrous Clan Bloodskale tahu bahwa suaminya sebenarnya sangat mencintai Zi Xunyi. Faktanya, Zi Xunyi adalah satu-satunya wanita yang benar-benar dicintai kepala klan Bloodskale Monstrous Clan. Namun karena larangan ayahnya, kepala klan Bloodskale Monstrous Clan tidak dapat menikahi Zi Xunyi sepanjang waktu. Dalam hal itu, mengapa kepala klan Bloodskale Monstrous Clan akan menikahi Zi Xunyi sekarang? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Itu karena ayahnya baru saja meninggal belum lama ini. Selain itu, rumor mengatakan bahwa mantan kepala klan akhirnya setuju untuk membuatnya menikah dengan Zi Xunyi sebelum kematiannya. Jadi tidak lama setelah pemakaman mantan kepala Bloodskale Monstrous Clan diadakan, kepala klan Bloodskale Monstrous Clan yang tidak sabar untuk menikahi Zi Xunyi sepanjang waktu, dia pun mulai membuat persiapan untuk upacara pernikahan ini. Adapun kami telah tiba pada waktu yang sangat kebetulan. Kami benar-benar berhasil datang tepat pada saat upacara perkawinannya, kata Li Yue'er. Oh iya, siapa yang sebenarnya meminta kamu datang mencari Zi Xunyi? Menurut pengetahuan aku, tampaknya Zi Xunyi tidak pernah meninggalkan gua penghapusan iblis ini. Li Yue'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah tahu bahwa Chu Feng datang ke sini bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena seseorang memintanya untuk menemui Zi Xunyi. Karena kamu tahu Zi Xunyi, maka kamu juga harus tahu Ying Mingchao kan, kata Chu Feng. Aku secara alami telah mendengar tentang Ying Mingchao. Dia adalah master kota pahlawan kota, dan juga jenius terkuat alam biasa 100 Refinements 1000 tahun yang lalu. Dia adalah orang dengan peluang terbesar untuk memerintah alam biasa 100 Refinements. Tapi, bukankah Ying Mingchao sudah mati? Dia terlalu tidak sabar untuk memerintah alam biasa 100 penyempurnaan. Karena itulah, dia harus menghilangkan Kong dan Zhou Heavenly Clans terlebih dahulu. Namun syaangnya dia terlalu sombong, dan mencoba untuk menghilangkan dua klan surgawi itu sendirian. Pada akhirnya, karena kesombongannya sendiri, dia menderita kekalahan yang menyedihkan, dan dieliminasi oleh upaya bersama klan surgawi Kong dan Zhou. Tidak lama setelah Ying Mingchao meninggal, klan surgawi Kong dan Zhou bersama-sama menyerang dan melenyapkan kota pahlawannya juga, kata Li Yue'er. Apakah kamu pikir itu yang sebenarnya? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Karena bagaimanapun, itu hanyalah rumor. Karena itulah, mengapa kamu bertanya tentang Ying Mingchao? Li Yue bertanya dengan penasaran. Li Yue'er bukan orang yang banyak bicara. Namun sepertinya, dia sangat tertarik dengan urusan orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan tahu banyak tentang kisah Ying Mingchao.
Orang yang meminta aku untuk menemukan Zisun Yi, itu adalah Ying Mingqiao, kata Chu Feng. Apa? Ying Mingqiao, dia masih hidup? Seru Li Yue'er yang sangat terkejut. Lalu dia berkata, dia adalah seseorang yang mampu menggerakkan angin dan awan di alam biasa 100 perbaikan. Sejak dia hidup, situasi seperti apa yang dia miliki? Apakah dia di penjara, ataukah kultivasinya lumpuh? Mengapa dia tidak mengungkapkan diri untuk membalas dendam meskipun dia masih hidup? Li Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat pintar. Dia tahu bahwa pasti ada alasan bagi Ying Mingqiao untuk tidak mengungkapkan dirinya, dan membalas dendam ketika dia masih hidup. Dia saat ini terjebak di klan Surgawi Kong. Hanya Zisun Yi yang mampu menyelamatkannya, kata Chu Feng. Apakah kamu yakin? Aku belum pernah mendengar bahwa Ying Mingqiao memiliki hubungan apapun dengan Zisun Yi, kata Li Yue'er. Kamu mengatakan bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain. Ucap Chu Feng dengan sangat terkejut. Aku hanya belum pernah mendengar mereka berdua saling mengenal, kata Li Yue'er dengan tekad bulat. Mendengar apa yang dikatakan Li Yue'er, ekspresi Si berubah, dan dia berkata, Chu Feng, Ying Mingqiao tidak mungkin dengan sengaja berbohong kepada kamu untuk membahayakan kamu kan, tanya si ratu. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong padaku, kata Chu Feng. Jika apa yang dikatakan Ying Mingqiao benar, maka hanya ada satu jenis penjelasan untuk itu. Ini artinya, hanya Zisun Yi dan dia yang tahu tentang hubungan mereka, kata si ratu. Tidak peduli apa, karena kita sudah ada di sini, kita tidak bisa mundur, kata Chu Feng. Jika kita pergi sekarang, kita masih bisa berhasil, kata Li Yue'er kepada Chu Feng. Dia merasa bahwa Chu Feng mungkin tertipu. Paling tidak, menurut informasi yang dia tahu, tidak ada hubungan antara Ying Mingqiao dan Zisun Yi. Dia merasa bahwa itu hanya omong kosong, dan sesuatu yang benar-benar mustahil bagi Ying Mingqiao untuk meminta Zisun Yi menyelamatkannya. Jadi daripada terus mencari untuk menemukan Zisun Yi, maka lebih baik pergi. Aku harus mencobanya, kata Chu Feng. Ada formasi besar di tempat ini. Metode observasi aku tidak efektif di sini. Bagaimana dengan milikmu? Tanya Li Yue'er. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Pembentukan formasi yang sangat kuat ditempatkan di sekitar markas Bloodskale Monstrous Clan. Bahkan mata surgawi Chu Feng tidak dapat melihat melalui bangunan di sini. Li Yue'er memberi Chu Feng jimat komunikasi dan berkata, formasi penyembunyian yang menghindari abadi memiliki batas waktu. Jika kamu bersikeras menemukan Zisun Yi, kami berdua harus dengan bergerak cepat. Ambil ini. Jika aku menemukan Zisun Yi, aku akan memberi tahu kamu. Jika kamu ingin menemukan Zisun Yi, kamu dapat menjepit jimat komunikasi ini, dan aku akan segera menarik diri dari sini, ucap Li Yue'er. Kemudian, dia memasuki markas Bloodskale Monstrous Clan. Chu Feng mengikuti ke markas Bloodskale Monstrous Clan setelahnya. Karena metode pengamatan menggunakan teknik formasi tidak berguna, maka mereka hanya bisa menggunakan kecepatan tercepat untuk mencari Zisun Yi di seluruh wilayah Bloodskale Monstrous Clan. Selanjutnya, Chu Feng harus mencoba mengobrol dengan Zisun Yi mengenai masalah ini sebelum upacara pernikahan dimulai. Jadi ini adalah tugas yang sangat sulit. Untungnya, baik Chu Feng maupun Li Yue'er adalah spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Dengan demikian, batas waktu untuk formasi penyembunyian penghindaran abadi yang mereka buat, itu jauh lebih lama daripada yang telah diatur Chu Feng dengan Wang Qiang di klan Surgawi Kong. Namun bahkan dengan itu menjadi kasusnya, formasi penyembunyian yang menghindari immortal masih memiliki batas waktu. Selain itu, markas Bloodskale Monstrous Clan juga sangat besar. Dengan demikian, Chu Feng dan Li Yue'er mencari dengan cermat dan cepat. Ini terlalu sulit. Ini hanya mencoba menangkap jarum dari laut, ucap si ratu. Setelah mencari sebentar tanpa hasil, si ratu merasa putus asa. Apa yang dikatakan si ratu tidak salah. Alasan untuk itu adalah, karena seluruh markas Bloodskale Monstrous Clan ditutupi dengan formasi spiritual. Dengan demikian, itu bukan hanya mata surgawi Chu Feng, tetapi teknik spiritual dan metode observasi lainnya juga tidak efektif. Dia dan Li Yue'er harus mencari melalui bangunan satu persatu untuk menemukan Zisun Yi. Namun demikian, klan Monstrous Bloodskale memiliki bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, tidak diketahui apakah mereka memiliki daerah terlarang atau tidak. Dengan demikian, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan Zisun Yi.
Bahkan bisa dikatakan bahwa kemungkinan mereka menemukannya, itu juga sangat kecil. Chu Feng, haruskah kita menangkap seseorang dan menginterogasinya? Ucap si ratu menyarankan. Tidak, aku sudah menggunakan formasi penyembunyian yang menghindari abadi. Jika aku menangkap seseorang untuk menginterogasi mereka, aku akan dengan mudah mengekspos diri aku sendiri, kata Chu Feng. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita terus mencari seperti ini, akan sangat sulit untuk menemukan Zi Sunyi, kata si ratu. Jika tidak ada pilihan lain, kita harus menggunakan jalan terakhir, kata Chu Feng. Apa usaha terakhirnya? Tanya si ratu. Jika kita tidak dapat menemukan Zi Sunyi, maka kita hanya bisa menunggu dia menunjukkan dirinya, kata Chu Feng. Apakah kamu benar-benar berencana untuk melakukan itu? Itu akan benar-benar berbahaya, ucap si ratu. Hati si ratu menegang ketika mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Selain itu, dia mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia mengerti apa yang direncanakan Chu Feng, dan Chu Feng juga tidak berencana untuk pergi. Jika mereka benar-benar tidak dapat menemukan Zi Sunyi, ia berencana untuk menunggu sampai upacara pernikahan resmi dimulai, dan menunggu sampai Zi Sunyi menunjukkan dirinya sendiri. Namun pada saat itu, semua orang dari klan Monstrous Bloodskale akan hadir. Bahkan klan Chief Bloodskale Monstrous Clan akan hadir. Jika Chu Feng mengungkapkan dirinya pada saat itu, dia benar-benar akan terdampar dalam konfrontasi dengan klan Monstrous Bloodskale. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri. Itu akan benar-benar mempertaruhkan hidupnya. Karena bagaimanapun juga, aku tidak bisa melakukan perjalanan ke sini dengan sia-sia. Bahkan jika itu pertaruhan, aku harus bertaruh untuk kali ini, kata Chu Feng. Kamu orang yang keras kepala. Aku tahu pasti bahwa saran aku akan sia-sia. Saat ini, aku hanya berharap bahwa latar belakang gadis Li Yue'er benar-benar mampu menakuti klan Monstrous Bloodskale, ucap si ratu. Pada saat itu, si ratu tidak memiliki harapan kepada Chu Feng untuk dapat menemukan Zi Sunyi. Alasan untuk itu adalah, karena markas Bloodskale Monstrous Clan terlalu besar. Menemukan Zi Sunyi seperti ini, dan menemukannya sebelum upacara pernikahan, ini akan terlalu sulit. Kecuali mereka sangat beruntung, dan tidak mungkin menemukan Zi Sunyi. Dengan demikian, si ratu menempatkan harapannya pada Li Yue'er. Jika latar belakang Li Yue'er benar-benar mampu menakut-nakuti klan Monstrous Bloodskale, maka terlepas dari sikap apa yang mungkin dimiliki Zi Sunyi, Chu Feng bisa melarikan diri tanpa cedera. Kalau tidak, si ratu merasa bahwa semuanya akan mengarah pada bencana hari ini. Lagi pula menurut Li Yue'er, tidak ada hubungan antara Zi Sunyi dan Ying Minchao. Dengan demikian, dengan informasi yang mereka miliki, itu akan tampak bahwa mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk kehilangan pertaruhan ini. Itu benar, itu dia, bajingan inilah yang mencuri hadiah pernikahan yang telah disiapkan ketua klan untuk Lady Zi. Kalahkan bajingan ini sampai mati. Potong-potong tubuhnya menjadi 10.000 keping. Mengulitinya hidup-hidup dan mengeluarkan tendonnya. Buat dia menderita nasib lebih buruk daripada kematian. Buat dia membayar harganya. Tiba-tiba saja, teriakan marah bisa terdengar tanpa henti. Arah di mana teriakan itu terdengar, itu adalah lokasi di mana upacara pernikahan akan diadakan. Dan yang paling penting adalah, setelah mendengar teriakan itu, hati Chu Feng langaung menegang. Mencuri dari klan Monstrous Bloodskale, pikir Chu Feng. Terlepas dari Li Yue'er, Chu Feng tidak bisa memikirkan orang kedua yang telah melakukan itu. Li Yue'er telah ketahuan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.